Silakan Pak Ustaz. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali lagi dalam ibadah online. Dan saya percaya pasti kita semua akan diberkati ibadah online ini. Mari kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, Yesus Engkau Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Minta kesediaan Bapak Yohanes Sudarman memimpin kita di dalam doa. Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, Tuhan. Yes. Dan kami akan melanjutkan puji-pujian kami, melanjutkan ibadah kami. Tuhan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pujian musik, yang akan memimpin doa syafaat, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amen. Dan setiap kami yang hadir, biar kami semua diberkati spesial hari ini, Tuhan. Yes. Untuk setiap kami masing-masing, sesuai dengan konteks dan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Bahagia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersih.
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang pujikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas skala. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas skala. Katakan sekali lagi nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dari rekan kita di Indonesia bagian tengah. Dipersilakan Saudara Rifan. Shalom buat kita semua. Apakah suara saya kedengaran? Oke, shalom buat Shalom, kita. shalom. Perkenalkan, nama saya Rifan Yolaka. Saya berasal dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya melayani di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di klaster Toraja. Sebenarnya ini adalah kesaksian saya yang kedua kali dalam ibadah raya pusat. Sebelumnya saya pernah kesaksian waktu masih di Tomohon, waktu pelatihan di sana dalam kegiatan Building Future Leader. Saat itu saya kesaksian tentang bagaimana cara Tuhan membawa saya bergabung dengan yayasan ini dengan cara-caranya Tuhan yang begitu ajaib.
Kali ini saya akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong saya dalam proses bertumbuh ke arah Kristus di tempat ini bersama dengan anak-anak. Pada awal pelayanan di Pesat, kami diberitahukan bahwa kami akan melayani di desa-desa terpencil, yaitu desa-desa yang pelosok-pelosok yang tidak punya jaringan, tidak punya listrik dan sebagainya. Hal itu benar-benar membuat saya mempersiapkan diri. Banyak hal yang saya persiapkan, dari mempersiapkan hati untuk kerelaan ke sana, kesiapan fisik, dan juga mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dapat menunjang saya di tempat-tempat terpencil. Tetapi ketika pengutusan, saya diutus Tuhan melalui lembaga ini di Toraja. Ketika saya sampai di tempat pelayanan ini, semuanya berbeda dengan apa yang saya dapat waktu pelatihan, yaitu di tempat-tempat pelosok yang tidak punya fasilitas. Yang saya pikir di sini punya fasilitas yang menunjang, punya jaringan, punya listrik yang menunjang saya. Tetapi saya tetap percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan bagi saya di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar. Dengan setiap fasilitas yang lengkap di tempat ini, Tuhan punya rencana luar biasa untuk proses pertumbuhan saya bersama anak-anak di tempat ini. Dan hal itu benar-benar terjadi sehingga 10 bulan saya melayani di Pesat ini, saya benar-benar merasakan progres yang luar biasa bersama Tuhan di tempat ini. Semua progres yang luar biasa saya tidak berjalan mudah. Pada awal pelayanan saya di Pesat, bulan-bulan awal, saya sempat down, yaitu sempat turun, kehilangan passion saya untuk melayani. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya lewat rekan-rekan tim saya. Mereka menolong saya, memberikan motivasi dan terus membimbing saya. Sehingga saya sangat bersyukur dengan tim yang ada di sini yang Tuhan berikan. Sehingga saya benar-benar bertumbuh kembali ke jalur yang Tuhan inginkan. Pada awal melayani kami untuk kelas Building Future Leader direncanakan untuk melayani anak-anak kelas NDP, yaitu kelas-kelas SMP hingga SMA. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melayani juga pada anak-anak kelas ISP atau kelas 1 SD sampai kelas 6. Tetapi ketika sampai di tempat ini, saya dipercayakan oleh kepala FC di sini untuk juga ikut melayani, berpartisipasi melayani anak-anak kelas ISP. Dan pada semester ini, di ajaran baru ini, saya dikasih kesempatan oleh guru di sini untuk membantu di kelas TK. Saya percaya bahwa saya tidak mampu melakukan itu semua. Tangan saya cuma 2, banyak sekali anak-anak yang harus dilayani. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa, pertolongannya yang luar biasa, Dia benar-benar memampukan saya. Sehingga saya boleh melayani sampai saat ini. Ketika saya dilibatkan bersama anak-anak dengan banyak keterlibatan di jenjang usia, semua jenjang usia, saya benar-benar menemukan bahwa Tuhan sudah memberikan saya karunia di bagian anak. Dan ini saya temukan ketika saya melayani. Dan puji Tuhan, saya berharap di kedepan hari terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menolong saya dalam pelayanan ini. Satu kata buat teman-teman, satu kalimat buat teman-teman saya di tempat manapun yang saat ini merasa tempat pelayanannya adalah tempat yang membuat dia menderita. Saya berharap bahwa di tempat pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, membuat kita tidak kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita terus bisa berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita. Dan jika saat ini kita juga berada di tempat pelayanan yang membuat kita kemakmuran atau merasa makmur, kita jangan terlena dengan hal itu sehingga membuat kita lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mungkin ini kesaksian singkat saya kembalikan. Terima kasih Rifan, kesaksiannya yang luar biasa buat kita semua. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan pelayanan yang ada di seluruh Indonesia, mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan Tuhan berbicara. Kita tahu, kita semua yang ada di tempat ini, yang tergabung dalam pelayanan Pesat ini, kita bergabung semua karena Tuhan. Karena kita semua mengasihi Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu yang terus menaungi
kita semua, biar apa yang kita kerjakan di lapangan, di tempat pelayanan, biar itu kasih Tuhan yang boleh terpancar di setiap kehidupan kita, dan orang boleh merasakan kasih Tuhan itu. Mari kita angkat pujian, Aku Mengasihi Yesus. Yesus. Katakan ini komitmen kita di hadapan Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dipersilahkan kepada Pendeta Bunadi. Ya, shalom semua. Apakah suara saya bisa kedengaran jelas? Bisa, Pak. Baik. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan kami, walaupun secara virtual, kami bisa bertemu Tuhan. Inilah Tuhan hamba-hamba dari pesat yang Kau kasihi, mereka yang mengasihi Engkau Tuhan, yang rindu terus
melayani Tuhan, menjadi berkat Tuhan di berbagai daerah Tuhan, di negara kami Indonesia yang sangat luas ini, di mana begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk ditolong, perlu untuk dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Kami Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan untuk kami boleh dipakai oleh Engkau, meskipun terus terang di tengah pandemi ini bukan sesuatu yang mudah kami lakukan. Tetapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami terus dimampukan untuk melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama, supaya dengan firman Tuhan inilah kami selalu dikuatkan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, kata firman-Mu. Tetapi hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kami akan terus berpegang kepada yang kekal, yaitu firman Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mendapatkan tema yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, dan saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah tidak banyak waktu lagi, bersiaplah. Jadi kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan, saudara, memang ya kita perlu memperhatikan bahwa sekarang ini memang kita hidup ya bukan lagi sesungguhnya pada akhir zaman, tetapi sudah di ujung, benar-benar di ujung ya, di akhir dari akhir zaman. Jadi oleh karena itu judul ini saya kira tepat ya. Sudah tidak banyak waktu lagi, saudara. Jadi oleh karena itu memang kita perlu sekali sebagai hamba-hamba Tuhan untuk serius ya, kita benar-benar hari-hari ini mempersiapkan diri kita, bukan hanya untuk pelayanannya, saudara, tetapi juga untuk kerohanian kita sebagai pelayan Tuhan. Sebab banyak sekali juga terjadi orang-orang sibuk dalam pelayanan, tetapi sebenarnya rohaninya sudah hancur. Ya, jadi pelayanan itu hanya sebagai sebuah aktivitas saja, sebuah kewajiban saja. Jadi mari kita bersiap dalam segala aspek, saudara-saudara, baik secara pelayanan maupun juga kita bangun manusia rohani kita ya dengan kuat, saudara-saudara. Ada sebuah ayat ya di next slide. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam kitab Injil ya, pasal Lukas ya. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56, demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi Tuhan Yesus berkata sangat tegas, saudara. Supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu peka, saudaraku, menilai zaman. Ya, artinya kita mesti memperhatikan terus situasi zaman. Ya, kita sedang hidup di zaman apa, saudara-saudara? Ya, kita jangan sampai seperti ibaratnya katakan di sini orang yang misalkan ya di musim panas tapi dia pakai jaket yang tebal. Ya, pasti saja dia kepanasan. Karena dia nggak tahu cuaca, nggak ngerti cuaca, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pesan juga terus, biar Tuhan berikan kepada kita pengertian, pewahyuan tentang kita sedang hidup di zaman apa sekarang, saudara-saudara.
Sebab ada juga memang orang-orang Kristen tertentu saya perhatikan, kalau diajak untuk belajar tentang eskatologi akhir zaman, banyak yang menghindar, saudara. Ya mungkin entah takut atau apa, mereka beralasan dari dulu juga firman-Nya sama, Tuhan Yesus mau datang, buktinya nggak datang-datang. Nah, kita juga tentu harus bijaksana, saudaraku, jangan sampai seperti orang-orang seperti itu. Tetapi juga kita juga harus juga menerima pengajaran akhir zaman juga dengan bijaksana. Jadi dalam keseimbangan, saudara-saudara, di satu sisi jangan kita menghindar, tapi juga jangan terlalu menekankan ini kemana-mana kita bawa tentang akhir zaman sehingga akhirnya kita nggak bekerja, tetapi kita lebih sibuk hanya ngurusi kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi kita harus ada dalam keseimbangan, ya. Nah, mari kita akan lihat slide berikut, saudara. Di sini saya akan menyampaikan begini, saudara. Sekarang ini kita sedang ada dalam pandemi, ya, sudah hampir 2 tahun. Ya, terus terang siapapun juga, ya, termasuk juga kita sebagai anak-anak Tuhan tentu terpengaruh. Ada banyak aspek, ya, tentu kita mengalami, ya, kesulitan, bukan hanya dari sisi kesehatan. Ya, mungkin saja ada di antara saudaraku yang kehilangan orang yang saudara kasihi, ya, karena kena COVID, ya. Tetapi juga dampak ekonominya memang luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya juga sebagai pelayan Tuhannya di gereja memperhatikan jemaat-jemaat juga banyak yang terdampak juga dalam sisi ekonomi, saudara-saudara. Nah, tetapi kalau kita lihat pola, ya, saudaraku, yang Tuhan, ya, kerjakan, ya, selama ini, bahwa sebenarnya memang sebelum datangnya sesuatu yang besar, sebelum datangnya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita, terlebih dulu biasanya akan datang tekanan, akan datang masalah besar. Ambil contoh, saudaraku, kita tahu, ya, bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Sampai satu hari Tuhan, ya, mengutus hambanya yaitu Musa. Ya, Musa disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, saudara-saudara. Tapi kita tahu, saudaraku, justru pada saat-saat akhir menjelang pembebasan itu terjadi tekanan yang luar biasa, double, saudara. Karena Firaun marah sehingga bangsa Israel ditekan, ya. Dulu dikasih jerami, sekarang orang Israel juga harus mengusahakan jeraminya. Jadi double. Wah, itu sampai mereka menderita sekali. Tapi setelah itu, saudaraku, terjadi satu kebebasan yang luar biasa yang mereka nantikan selama itu, saudara. Kita juga perhatikan, ya, di zaman gereja mula-mula juga sama. Ya, lawatan Tuhan terjadi di masa-masa gereja mengalami tekanan, saudara. Ya, waktu itu dalam pemerintahan Romawi, saudara. Nah, pada saat itulah justru janji Pentakosta itu terjadi. Ketika Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Ya, mereka murid-murid, ya, menantikan Tuhan di loteng Yerusalem, dan akhirnya pada waktunya Tuhan, ya, janji Bapa itu digenapi, Roh Kudus dicurahkan, yang mereka dipakai Tuhan. Itulah sejarah berdirinya gereja awal, gereja mula-mula. Sehingga sampai sekarang kita merasakan dampak daripada apa yang pernah mereka lakukan. Luar biasa, saudaraku, itu dalam tempo 300 tahun saja, itu berapa banyak jiwa-jiwa pada waktu itu di dunia dimenangkan, padahal mereka sedang hidup di dalam masa-masa yang sangat-sangat sulit, saudara. Makanya kalau kita membaca sejarah, ya, kehidupan gereja mula-mula, ya, mereka hidupkan di bawah-bawah tanah, ya, saudaraku. Ada yang namanya katakombe itu, ya, ruang-ruang bawah tanah tempat mereka beribadah, tapi juga di situ menjadi kuburan-kuburan para martir, saudaraku. Tapi yang luar biasanya di tengah-tengah aniaya, ya, kita hari-hari ini belum sampai kepada aniaya. Ya, kita
baru di masa-masa yang sulit menghadapi pandemi. Tapi mereka aniaya. Tapi sukacita mereka dalam melayani Tuhan tidak pernah kendor. Mereka terus melayani Tuhan dengan sukacita. Mereka begitu punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, pola itu seringkali saya perhatikan berulang, saudara. Demikian juga hari-hari ini kita sedang dalam masa-masa yang tidak mudah. Pandemi ini berkepanjangan, kita nggak tahu kapan selesainya, saudara. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini, Eropa yang tadinya sudah bergirang, ya, sekarang ini sudah beberapa negara sudah merencanakan untuk lockdown lagi, ya. Ada teman saya di Belanda, dia bilang, ya, berapa bulan lalu dia sudah senang sekali, ya, keadaannya sudah kayak normal. Sekarang ini sudah dibatasi lagi, saudara-saudara. Jadi kita nggak tahu ini kapan berakhir, ya. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Ini luar biasa, ya. Dan kalau begitu banyak ayat ya di dalam Alkitab, kita mesti percaya bahwa di depan kita itu akan ada janji Tuhan yang namanya kebangunan rohani, ya. Akan ada penuaian jiwa besar-besaran. Itu pasti akan terjadi. Saya katakan pasti, karena itu firman. Yang firman itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, saudara-saudara. Nah, ini yang kita mesti doakan, saudara. Ya, karena di depan kita itu ada good news, ada kabar baik, ya, bagi kita yang ada di ladang Tuhan, bahwa memang akan ada lawatan Tuhan, saudara-saudara. Tanpa lawatan Tuhan rasanya sulit ya untuk dengan kekuatan manusia memenangkan jiwa-jiwa di tengah pandemi ini, saudara. Karena kita pun terdampak, saudara. Tapi nanti akan ada lawatan. Lawatan Tuhan juga buat kita, hamba-hamba Tuhan, kita akan dilawat. Dan kalau kita baca ya, ada beberapa ayat-ayat di situ saya tulis ya, di Yesaya 30:26 ya. Kemudian juga ada lagi di mana itu Yesaya pasal 60. Kalau sudah baca Yesaya pasal 60 itu bahkan seluruh pasal, saudara. Itu tentang kemuliaan Tuhan di Sion yang akan datang. Sion itu bicara gereja Tuhan. Di mana dikatakan kemuliaan Tuhan akan turun secara luar biasa atas dunia ini, atas bumi ini. Ya, bangsa-bangsa akan dilawat oleh Tuhan. Yoel 2 itu ayat yang tidak asing lagi yang dikutip oleh Petrus ketika dia khotbah di hari Pentakosta. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Dan kemudian di Hagai dikatakan di situ ya bahwa Tuhan izinkan goncangan. Itu persis seperti masa kini. Saudara baca kitab Hagai itu. Tuhan izinkan goncangan terjadi supaya apa? Kemuliaan Tuhan turun atas gerejanya. Jadi ada maksud Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Dan ayat tentu yang tidak asing lagi buat kita di Matius 24, saudara. Karena kalau kita membaca kitab Matius 24, itu adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, ibaratnya, saudaraku, kalau kita wahyu, itu kita mempelajari akhir zaman secara keseluruhan. Kalau lukisan itu, lukisan utuhnya ada di kitab Wahyu. Tapi Matius 24 itu saya ibaratkan sketsanya. Jadi kalau orang mau bikin lukisan kan biasanya sketsa dulu. Nah, sketsanya itu ada di Matius 24. Jadi kalau kita mau belajar tentang akhir zaman secara singkat, ya sistematis, belajarlah di Matius 24. Karena Tuhan di situ mengajarnya secara sistematis. Dia mengurutkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa pada akhir zaman, saudaraku, sehingga kita mudah mengerti ya. Nah, salah satu tanda kata Tuhan adalah di Matius 24 ayat 14, di mana dikatakan oleh Tuhan di situ Injil ya. Injil itu akan dimasyurkan, akan diberitakan ya ke pelosok-pelosok ya, daerah-daerah. Baru sesudah itu tiba kesudahannya. Kata Tuhan begitu. Jadi saya percaya, saudaraku, Indonesia juga masuk dalam hatinya Tuhan pasti. Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ini rakyatnya akan mengalami yang namanya kebangunan rohani yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan kita ini ada di bagian
daerah-daerah di Indonesia. Teman-teman yang hadir di sini tentu dari berbagai daerah. Daerah saudara pun akan dilawat Tuhan. Daerah saudara akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena janji Tuhan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, saking sayangnya Tuhan sama manusia. Dia tidak menginginkan manusia binasa, saudaraku. Makanya sebelum dia datang yang kedua kali, dia akan melawat kita dulu ya, dengan kebangunan rohani, saudaraku. Jadi akan ada itu nanti yang namanya kebangunan rohani. Indonesia akan dilawat Tuhan. Saudara dan saya mari persiapkan diri. Maka betul sekali tema hari ini, ya kita disuruh bersiap, saudaraku, oleh Tuhan. Dan kalau boleh juga saya katakan begini, saudara. Ya, kita sekarang ini bisa kumpul ini kan karena media, saudara. Ya, lewat virtual, saudara. Jadi memang saya perhatikan ke depan, saudara. Gereja maupun pelayanan apapun bentuknya termasuk pesat. Kita memang mesti memperkuat diri dalam media, saudara. Karena rasanya sangat sulit ya kalau secara fisik untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah, belum tentu semua kita bisa jangkau. Ya, Tuhan mau pakai cara lain. Di samping juga tentu cara fisik itu tidak akan Tuhan hilangkan ya. Karena tentu ya Tuhan mau pakai kita juga secara fisik. Tetapi saudara-saudaraku secara virtual ya, media itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa di akhir zaman. Karena memang iblis juga menguasai media, maka kita jangan mau kalah sama iblis, kita mesti rebut itu bagi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, anak saya juga ya terpanggil di bidang media, saudara-saudara. Makanya saya bilang sama dia bahwa ya terus doakan supaya ya, pelayanannya menjadi ujung tombak juga, karena memang Tuhan akan pakai media ya memenangkan banyak jiwa-jiwa, saudara-saudara. Nah, ini yang akan terjadi ya. Saya bersyukur teman-teman pesat juga hari ini kita bisa kumpul karena ada media, saudara. Kalau kita nggak bisa kumpul seperti ini, saudara-saudara, saling menguatkan, ya, saling membangun, saling memberkati, saling menolong, ya, menopang satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat, saudara-saudaraku, slide berikut, saudara. Saya coba untuk memberikan kepada saudara-saudara ya secara mudah ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman, saudara. Secara singkat saja, karena kita nggak mau belajar terlalu dalam di sini, hanya secara singkat saja. Saya coba mengambil ini, saudaraku, dari ini, saudaraku ya, dari apa? Dari firman Tuhan ya di dalam kitab Matius pasal 24, saudara. Ya, di situ kan dikatakan, saudara ya, Matius 24 itu adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, saudara. Maka kalau kita perhatikan, saudaraku, saya coba di sini membagi menjadi 3 kotak ya. Berdasarkan urutannya yang Tuhan Yesus ngomong, saya nggak rubah-rubah yang Tuhan Yesus katakan. Di kotak yang paling kiri itu Tuhan berkata di Matius 24 ayat 4 sampai 8, saudara. Nanti dibaca ya. Maka dikatakan di situ, disebut juga di dalam Alkitab itu masa permulaan penderitaan. Ada ayat. Ya, barulah permulaan penderitaan, ya. Apa yang ada di situ adalah ada penyesatan, kemudian juga ada perang, ada krisis ekonomi dan kelaparan. Ada wabah penyakit seperti yang hari-hari ini kita sedang alami, saudaraku, pandemi. Dan ada gempa bumi dan bencana-bencana lainnya, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan kita sudah mengalami ini semua. Sudah. Jadi di kotak pertama ini kita sudah alami, saudara. Nah, kemudian Tuhan juga bicara di kotak yang kedua. Yaitu di dalam Matius 24, saudara. Mulai ayat 9. Sampai ke ayat yang ke-14 ya. Nah, itu dikatakan di situ masa
sebelum masa antikris. Jadi antikrisnya belum ada, ya. Sosok antikris itu belum ada. Jadi ini masa sebelum masa antikris, saudara. Apa yang terjadi di situ? Nah, di sini mulai ada tekanan, mulai ada aniaya kepada orang-orang yang percaya, saudara. Jadi pola gereja awal itu terjadi lagi, ya. Akan ada tekanan aniaya kepada orang-orang Kristen, saudara. Akan ada murtad di situ, ya. Akan ada nabi-nabi palsu. Juga kasih menjadi dingin, saudara. Kemudian, nah ini ada good news. Jadi yang namanya kebangunan rohani itu ada di kotak kedua. Makanya sekarang kita belum alami, ya. Kita sekarang ada di kotak pertama, ya, saudara. Tapi sebentar lagi kita akan alami kotak kedua itu. Ada kebangunan rohani dan gereja di situ akan menjadi dewasa. Bagaimana Tuhan mau menikah dengan mempelai yang kanak-kanak yang baik. Tentu mau menikah dengan mempelai perempuan, gereja ini kan mempelai perempuan, saudara, ya, mempelai wanita. Tentu yang dewasa, ya, saudaraku, yang sudah matang, saudara. Nah, itu yang kotak kedua, saudara. Nah, kotak ketiga itu yang disebut juga dengan masa antikris, saudara. Di situ memang pribadi antikrisnya itu sudah ada dalam dunia, ya, disebutnya di situ masa 3,5 tahun antikris. Ya, kita sering dengar ya masa 3,5 tahun antikris, saudara. Di situ antikris berkuasa, dikatakan oleh Tuhan Yesus ada tanda-tanda di langit, kuasa langit goncang, ya, di mana di situ akan ditumpahkan, ya, cawan murka Allah, dan kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Nah, mungkin saudara-saudara bertanya, ya, kita ada di mana sekarang ini kalau begitu? Nah, kalau saya pelajari, saya coba cermati perkataan-perkataan Tuhan Yesus, saya juga coba baca di kitab Wahyu, di kitab Daniel, saudaraku, dan juga kitab-kitab lain yang menunjang, maka saya kok melihat, saudaraku, posisi kita sekarang ini adalah kita sedang meninggalkan kotak pertama dan masuk ke kotak kedua, saudara. Dan lebih dekat ke kotak keduanya malah. Jadi kita sudah meninggalkan kotak pertama. Tapi saudaraku perlu mengerti bahwa bukan berarti kalau kita sudah masuk di kotak yang kedua, yang di tengah-tengah itu, maka kotak pertama kita tinggalkan. Tidak, ya. Itu akan terus, ya, terus berjalan, ya. Artinya hal-hal yang di kotak pertama itu juga kita akan rasakan di kotak kedua. Ya, karena tidak stop di kotak pertama. Misalkan perang. Bukan berarti kalau kotak pertama kita sudah tinggalkan, di kotak kedua nggak ada perang, akan ada perang juga. Hari-hari ini kalau kita lihat dunia sedang tegang, ya, saudara. Ya, hubungan Amerika dengan China lagi tidak baik gara-gara Taiwan. Di Timur Tengah juga sampai hari ini juga, ya, bermasalah. Belum lagi di Afghanistan, ya. Belakangan ini juga bermasalah. Kita doakan saudara-saudara seiman kita di sana juga sedang dalam tekanan yang luar biasa, ya, saudara. Kita perlu doakan mereka, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi. Jadi berarti kita sebenarnya sekarang ini sudah ada di kotak kedua. Nah, disitulah sebenarnya ada good news, saudara. Di samping ada tekanan pasti. Kita ngalami tekanan. Saya percaya saudara-saudara juga di daerah juga pasti ada tekanan. Tapi kita percaya, saudaraku, bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu Tuhan berjanji sama kita begitu. Tekanan sesulit apapun, tekanan sebesar apapun tidak akan pernah melebihi, ya, kekuatan, karena selalu ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita bisa memenangkan, ya, pertempuran, ya, memenangkan peperangan rohani ini, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan di kotak kedua, justru kita mari fokus kepada kebangunan rohani. Akan ada tuanya yang jiwa-jiwa besar-besaran, saudara. Pak Niko memakai istilah Pentakosta ketiga. Apapun lah istilahnya, tetapi hampir, ya, dipastikan semua hamba-hamba Tuhan, ya, kalau
Kalau tidak 100%, sebagian besar hamba-hamba Tuhan itu semua sudah sepakat. Memang ya kebangunan rohani itu akan segera tiba, saudara. Dan kita di Pesat ini akan memegang peran sangat penting, saudara. Karena kalau bicara revival itu bicara tentang seluruh Indonesia. Nah, siapa yang bisa menjangkau seluruh Indonesia kalau bukan salah satunya adalah Pesat yang sudah punya jaringan yang begitu luar biasa dari barat ke timur, dari utara ke selatan, saudara-saudara. Dan Tuhan akan pakai kita. Nah, makanya saya kok merasa tema yang diberikan ini sebagai sesuatu tema profetik, saudara, buat kita semua. Memang waktunya sudah dekat, tetapi bukan berarti kita menjadi takut, justru menjadi semangat ya. Kita bersiap-siap untuk melihat satu pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat slide berikut sekarang, saudara-saudara. Nah, jadi kalau boleh saya katakan begini, dari sejak sekarang ya, itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu guncangan di bumi itu akan terus berlangsung, saudara. Jadi kita siap-siap ya, karena itu makanya kita harus punya kekuatan rohani yang ekstra hari-hari ini. Karena ya jangan sampai kita punya anggapan bahwa nanti juga pandemi berakhir, dunia akan kembali beres. Tidak, saudaraku. Akan muncul lagi masalah-masalah yang berikutnya, saudara-saudara. Ya, sampai kepada kapan? Ya, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bahkan klimaksnya adalah di 3,5 tahun ya antikristus, saudaraku. Nah, jadi ya sekarang ini kita hidup di masa yang sangat-sangat serius, saudara-saudara. Makanya ini menjadi satu tantangan buat kita hamba-hamba Tuhan ya. Sekali kita melayani Tuhan, mari kita bertekad selama-lamanya. Kita melayani Tuhan, tidak kenal kata mundur, apalagi murtad, saudara. Kita terus melayani Tuhan sampai selesai ya, sampai garis akhir. Sebab bicara kehendak Tuhan itu bukan hanya menjalankan kehendak Tuhan. Banyak orang berkata, saya sedang menjalankan kehendak Tuhan. Itu belum selesai, saudara. Itu baru 50%. Bicara kehendak Tuhan yang benar adalah menjalankan dan menyelesaikan. Jadi kita jangan sampai hanya menjalankannya, tapi stop di tengah jalan. Tapi kita menyelesaikannya. Seperti Rasul Paulus begitu bangganya dia ketika dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ketika dia siap-siap dipanggil Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, dikatakan juga di sini ya, Tuhan itu mengizinkan terjadinya goncangan-goncangan ini dengan tujuan. Sebenarnya tujuannya untuk kita. Ya, karena ya terus terang ya di akhir zaman ini kita harus melihat ya begitu banyak orang-orang Kristen sebenarnya sudah tidur rohaninya. Tidur rohaninya. Jadi kalau nggak digoncang-goncang sama Tuhan, nggak bangun-bangun dia. Jadi mesti digoncang-goncang, ya mempersiapkan gerejanya supaya wake up ya. Jadi pandemi ini kayak wake up call kita, saudara, untuk gereja Tuhan ya. Untuk menjadi dewasa ya, untuk kita siap, saudara, menuai jiwa-jiwa. Dan kita juga siap kalau satu hari ya akan ada pengangkatan gereja. Kita termasuk bilangan orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Ya, memang pengajaran-pengajaran hari-hari ini juga ya banyak yang membuat gereja tidak dewasa. Salah satu contoh misalkan prosperity gospel ya. Injil atau teologi kemakmuran. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan kaya. Nah, ini lama-lama orang Kristen, saudaraku, hanya motivasinya ingin kaya. Ya, jadi datang ke gereja hanya untuk jadi orang kaya. Ya, ya kapan dia dewasa kalau begitu? Begitu masa-masa sulit seperti sekarang ini tiba, begitu banyak yang nggak siap, saudara. Tapi puji Tuhan kita ya saya cukup lama ya, bahkan lama sudah di Pesat, saudara, dengan teman-temannya, dengan Pak Hans, Pak Rensius, Pak Wahyudi, ya, ada Pak siapa lagi, Pak Sutopo dan teman-temannya yang lain. Ya, saya kagum ya, saya sangat salut dengan teman-teman Pesat ya.
sampai kepada angkatan-angkatan yang sekarang saya melihat sama, ya, value-nya nggak berubah, ya, dengan angkatan Vidi dan teman-teman sekarang. Saya salut, ya, kalian terus bisa bertahan, ya, di tengah-tengah pandemi ini nggak mudah. Ya, saya juga, ya, kadang-kadang sharing dengan Vidi, ya, lewat WA. Ya, saya tahu, ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi juga di pesat. Tapi kita tetap militan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Itu tanda pengajaran yang kita pegang selama ini benar, ya, nggak membuat kita menjadi lemah di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara. Kita lihat slide berikut, saudara-saudara. Nah, sekarang saya mau bicara begini. Jadi saat ini sangat penting, ya, kalau bicara tentang persiapan, saudara. Ya, saya nggak bicara persiapan pelayanan, karena saya percaya pesat ini sangat profesional, artinya menata organisasi dengan sangat baik, saudaraku, dan sudah membuat tentu rencana-rencana kerja ke depan yang akan dikerjakan. Tetapi di samping itu yang saya juga mau singgung adalah, tapi kalau pelayanan tidak dibarengi dengan ini yang saya mau bahas, kita akan di tengah jalan bisa akan exhausted, kita akan menjadi frustrasi, kita akan menjadi stres, ya. Jadi harus paralel membangun tentu pelayanan kita menjadi berkat di mana-mana, di daerah-daerah yang Tuhan sudah utus, ya, kita di situ. Tetapi juga sangat penting kita membangun dan memiliki manusia roh yang kuat, saudara. Hari ini nggak ada pilihan. Manusia roh kita mesti kuat, saudara. Bahkan satu saat, ya kalau itu memang Tuhan kehendaki, ya, karena itu semuanya dalam kehendak Tuhan. Ya, ada di antara kita yang tidak tertutup kemungkinan akan berhadapan dengan aniaya. Seperti gereja mula-mula, saudara. Ya, di situ pilihannya, ya, tinggal kita menyangkal Tuhan Yesus, apa kita terus berkata Yesus adalah Tuhan saya. Kalau kita nggak memiliki manusia roh yang kuat, saudara, gampang sekali kita murtad, saudara. Jadi memang hari-hari ini Tuhan sedang mengguncang segala sesuatu supaya tinggal tetap. Ya, kata Tuhan kan begitu, ya. Yaitu kerajaannya, ya. Gerejanya itu akan tinggal tetap. Tapi gereja yang apa? Yang katanya hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan gereja yang sembarangan, yang hidupnya takut akan Tuhan, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati. Kita tahu, ya, Rasul Paulus itu tantangan pelayanannya sangat berat, saudara. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu kita bisa lihat, ya, betapa dia ngalami aniaya, ya, ngalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya, kelaparan, kehausan, karam kapal, ya, dirajam dan sebagainya. Tapi dia berkata, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, merosot di sini bukan hanya dia bertambah tua, tapi juga memang karena tekanan kehidupan, ya, waktu itu sangat berat buat dia. Namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Ini yang membuat dia bertahan sampai akhir. Bukankah Tuhan juga berpesan kepada kita, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Jadi ini kita nih kayak lagi lari maraton nih, saudara, bukan lari jarak pendek. Ya, butuh stamina rohani yang kuat sampai garis akhir. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus sampai garis akhir, saudaraku. Tetapi dia menyatakan di sini kenapa dia bisa begitu, karena dia bangun manusia batiniahnya, manusia rohnya. Itu yang kuat, saudaraku, dari hari ke sehari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat slide berikut, saudara-saudara. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kalau kita punya manusia roh yang kuat, saudara? Karena manusia itu makhluk roh, ya, saudara. Kita ini punya jiwa, kita hidup dalam tubuh. Tapi sesungguhnya manusia itu kan roh adanya.
Ya, jadi kita nggak bisa hubungan sama Tuhan dengan tubuh, jelas. Dengan jiwa juga nggak bisa. Ya, tetapi hanya bisa dengan roh kita. Ya, karena Allah itu roh adanya. Jadi yang perlu kita bangun, saudaraku, manusia roh kita. Ya, jasmani penting kita rawat. Ya, makan yang bergizi, ya, olahraga, tidur yang teratur, supaya tubuh kita sehat. Tetapi roh kita juga harus diperhatikan lebih lagi. Karena kita adalah manusia roh yang kuat. Manfaatnya apa? Tentu ada banyak, saudaraku ya. Tetapi baiklah hari ini karena keterbatasan waktu tentu ya, saya akan bahas 2 hal saja. Silakan slide berikut, saudara-saudara. Yang pertama adalah memiliki kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan, saudara. Ke depan saya katakan ya, setelah pandemi ini, tantangan itu tidak akan hilang. Pandemi ini pun juga kita nggak tahu kapan berakhir. Kalaupun berakhir juga dunia akan menghadapi yang namanya endemik. Ya, artinya yang namanya virus COVID-19 itu tetap ada di dunia ini, saudara-saudara. Belum lagi masalah-masalah yang lain, saudaraku ya. Jadi kalau kita punya manusia roh yang kuat, saudara-saudara, dimanapun saudara berada ya, di daerah-daerah tempat pelayanan, seberat apapun ya medan yang ada di sana. Tapi kalau kita punya manusia roh yang kuat, maka kita pasti ya dapat ya menghadapinya, karena kita akan memiliki kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan. Contoh yang paling jelas di Alkitab ya, salah satu contoh ya, adalah Daniel, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Dalam Daniel pasal 6 ayat 3 ya. Dikatakan demikian. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ini roh yang luar biasa ini adalah roh yang kuat. Jadi Daniel itu punya roh yang kuat, saudara. Rohnya kuat, manusia rohnya kuat. Makanya dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Dia hidup dalam tiga kerajaan, saudara. Dengan raja yang berbeda. Luar biasa itu. Nebukadnezar, ya, Belshazzar, kemudian juga Darius. Daud hidup di situ, saudara. Daniel hidup di situ. Ya, luar biasa. Ya, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dia punya manusia roh yang kuat, saudara. Dia adalah orang pemberani. Dia orang yang tidak kompromi. Ya. Sesulit apapun ya kehidupannya, dia tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Dia akan pegang nilai-nilai ya yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, kalau kita baca ayatnya ya, pernah satu kejadian ya. Coba lihat slide berikut, saudara. Ya, kemudian di Daniel pasal 6 ya. Sebelum Daniel 6 ya. Dikatakan di sini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada orang-orang iri sama Daniel, musuh-musuhnya. Kalau kita baca ya ayat-ayat ini, akhirnya mempengaruhi raja untuk membuat sebuah ketetapan selama 30 hari nggak boleh menyembah orang tertentu atau dewa lain kecuali menyembah raja. Padahal Daniel ini menyembah Tuhan, saudara-saudara. Tapi itu tidak membuat dia takut, saudara. Dia punya lifestyle. Ini bicara gaya hidupnya, saudara. Kalau orang punya gaya hidupnya sudah teratur ya, dia tiap hari memang konsisten, dia intim sama Tuhan. Ya, ini bukannya sesekali ini sudah jadi otomatisasi hidupnya. Gaya hidupnya Daniel itu memang dekat sama Tuhan. Gaya hidupnya Daniel itu memang intim sama Tuhan. Ini dia sudah bangun ini sekian lama, saudara. Jadi
ya seperti otomatisasi ya. Hidup ini kan seringkali ada yang namanya otomatisasi ya dalam hidup kita ya. Setiap orang beda-beda. Saya jumpai ada seseorang, saudaraku, kalau satu hari itu nggak ketemu kopi, nggak hidup. Ada. Jadi dia mesti ketemu kopi, baru rasanya hidup. Kalau belum ketemu kopi, rasanya hari itu dia belum hidup. Misalnya ada yang kayak gitu ya. Ada teman saya, saudaraku, ya Pak Hans kenal tuh, ya pelayanan dulu sama-sama saya ke daerah-daerah ya, pernah dulu sama Pak Hans juga, kalau nggak salah kita ke Kutai, ke Barong Tongkok, ya. Wah, saya tanya sama teman saya itu, apa itu Pak? Ini kecap manis. Loh, buat apa Pak? Wah, saya kalau makan nggak bisa, nggak pakai kecap manis. Jadi itu sudah jadi gaya hidupnya dia seperti itu ya. Setiap orang punya beda-beda. Nah, Daniel ini saudaraku lifestyle-nya luar biasa. Dia intim sama Tuhan. Jadi keintiman itu kan ada yang namanya keintiman reaktif ya. Wah, kalau keintiman reaktif ada masalah baru intim. Kapan orang Kristen seperti itu akan kuat? Tapi kalau Daniel ini keintimannya sudah sifatnya sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Ya, dan dia lakukan itu sebagai otomatisasi ya. Nah, ini yang membuat dia kuat, dia nggak takut ya. Hari-hari ini saudaraku dan kedepannya saya mau katakan saudaraku tantangan itu tidak ringan lagi. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat, saudara. Tapi kalau dari sekarang kita secara otomatisasi ya punya gaya hidup memang kita mengutamakan Tuhan. Kita punya gaya hidup, kita intim sama Tuhan, saudara. Kita kemana-mana pokoknya Tuhan. Ya, kita bahkan bisa ngobrol sama Tuhan, mengizinkan bukan hanya kita dipenuhi Roh Kudus, tapi dipimpin oleh Roh Kudus setiap detik. Kita nggak usah takut, saudara. Maka kita akan seperti Daniel memiliki roh yang luar biasa. Puji Tuhan. Next, berikut saudara-saudara. Ya, di situ ada ayat lagi ya. Katakan ya, ayat 4 dan 5 ya, Daniel ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dicoba untuk menjatuhkan Daniel, tapi Raja Darius ya, kalau kita singkat cerita melihat kisah ini ya, akhirnya memang ya menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Tapi Raja Daniel menjadi saksi bagaimana Tuhan menolong Daniel di gua singa ya dengan menyuruh malaikat-malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga Daniel itu tidak mati. Bahkan setelah itu Daniel dipromosikan, saudara-saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena punya manusia roh yang kuat, saudara. Yang kedua, mari kita lihat slide berikut, saudara-saudara. Ya, jadi mengendalikan keinginan tubuh ya atau daging sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata saya kebal, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Hati-hati ya. Itu berarti kita sudah ada kesombongan ya. Itu sebenarnya awal daripada kehancuran hidup kita kalau kita sombong. Siapapun bisa jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Nah, kalau kita punya manusia roh yang kuat itu jawaban, saudaraku. Karena antara roh dengan daging ya atau tubuh itu seringkali bertentangan ya. Maka ada ayat ya di slide berikut saya kutip dalam Roma 8 ayat 8. Dikatakan di sini saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup dalam daging ya tidak mungkin deh kita berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, caranya bagaimana kita mematikan kedagingan kita? Ya, Galatia pasal 5 itu ya kalau kita baca itu perbuatan daging. Dan
Paulus berkata jelas orang-orang yang masih ya melakukan hal-hal ya yang dicatat dalam Galatia 19, perbuatan-perbuatan daging, tidak ada tempat, kata Rasul Paulus, dalam kerajaan Allah. Gimana kita matikan perbuatan daging itu? Yaitu dengan membangun manusia yang kuat, saudara. Gampang saja ya. Kalau roh kita lemah, daging kita yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau ya roh kita kuat, daging kita yang akan kita lemahkan. Jadi makanya penting sekali kita membangun manusia roh yang kuat, saudara-saudara. Ya, karena tidak ada seorang pun yang kebal. Ya, saya tentu tidak akan sebut nama-nama, tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang top ya, terkenal namanya, jatuh juga, saudara. Jadi siapapun bisa jatuh. Nah, bagaimana supaya manusia roh kita semakin hari semakin kuat, saudara-saudara? Ini dua hal terakhir ya yang saya mau bagi ya sebelum selesai. Oke, bagaimana? Yang pertama adalah saudara harus kasih makan terus firman Tuhan. Jadi hari-hari ini bertambah porsi firman Tuhan. Kasih makan firman Tuhan. Rasul Paulus menegur ya gereja di Korintus, saudaraku. Dikatakan di sini ya, saya bacakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sedih ya Rasul Paulus ya melihat keadaan gereja di Korintus, saudaraku, ya, secara rohani tidak bertumbuh sebagaimana diharapkan oleh Tuhan. Disebutnya mereka itu belum dewasa dalam Kristus. Ternyata orang yang belum dewasa dalam Kristus itu kata lainnya adalah duniawi. Jadi orang duniawi itu bukan orang yang mabuk-mabukan, yang narkoba, yang berantem di jalan. Tapi yang belum dewasa dalam Tuhan itu duniawi, saudara. Kenapa? Karena mereka ini cuma bisanya minumnya susu. Jelas sekali. Di sini bicara firman. Jadi orang-orang Kristen, saudaraku, yang hanya senang susu ya, nggak mencintai firman. Ya, enggak ekstrim dengan firman, ya, enggak kuat dalam firman, saudara. Itu gampang sekali, ya, kehidupannya itu akan jatuh, saudaraku. Seperti di sini, ini kacau balau kehidupan gereja di Korintus yang penuh dengan iri hati, penuh dengan perselisihan, bahkan ada jemaat-jemaat yang jatuh dalam dosa seksual yang mengerikan lah untuk kita sebut, saudara-saudaraku. Yang sebenarnya orang dunia saja mungkin nggak lakukan itu. Tetapi itu ada di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena susu. Karena susu. Jadi yang pertama memang yang memperkuat kita nih, semua kita, saudara, firman. Ya, firman Tuhan, saudara-saudara. Itu tidak bisa ditawar. Ya, terus kita baca firman, kita belajar firman, ya kita aplikasikan tentu. Praktikkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, slide berikut. Nah, jika saudaraku yang sudah dianugerahkan Tuhan bahasa roh, ya gereja mula-mula, ya ketika dilawat Tuhan, saudaraku, maka mereka tanda ya, mereka dilawat oleh Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh, saudara-saudara. Ya, yang kedua adalah bahasa roh. Apakah di sini ada ayatnya? Ada ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan ada satu ayat lagi bisa ditayangkan sekalian. Ya, Yudas 1 ayat 20 ya. Saya baca di Yudas 1:20 saja dikatakan di sini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi membangun ya rohanian kita ada dua.
di atas dasar iman. Kita tahu iman itu datang dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu bicara firman. Dan yang kedua adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kalau saudara-saudara sudah dianugerahkan Tuhan, ya, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa roh, saudara juga pakai itu, saudara-saudara. Smith Wigglesworth, kalau saudara baca kisah hidupnya, saudaraku, dia kuat juga karena dia ya senantiasa ya berdoa ya dalam bahasa roh. Dia kuat sekali di sini sehingga akhirnya ya dia jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ini yang bisa saya share kepada saudara-saudara pada sore hari ini. Dan firman ini juga buat saya, saudaraku, karena ya saya sebagai pengembala jemaat, hamba Tuhan, kalau saya nggak kuat-kuat, ya bagaimana saya bisa membangun jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya di hari-hari yang tidak mudah ini. Saya percaya ke depannya ya, ini begitu yakin saya, pesat ini akan ada di garis depan dari pelayanan di Indonesia. Karena kalau bicara kebangunan rohani di Indonesia, mungkin gereja banyak yang nggak siap instrumennya untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Pesat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sehingga saya begitu yakin ya, ada rencana besar buat teman-teman ya yang hadir pada hari ini di ibadah. Tuhan mau pakai kita. Ya, siapkan diri ya, kasih karunia Tuhan ya, tidak akan pernah kekurangan. Selalu berlimpah menyertai hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini selalu berkemenangan setiap hari. Selalu, setiap hari bukan kalah. Tapi berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Gunadi Subrata untuk firman Tuhan yang luar biasa. Berikutnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Elia Jumarno. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan dan untuk negeri ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar lewat hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan, untuk kami terus membangun manusia roh kami, sebab ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam pelayanan kami juga Tuhan, dalam kehidupan kami hari ke hari. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong setiap kami Tuhan, memampukan setiap pribadi kami, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami berdoa, secara khusus Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, pesat Tuhan kami boleh berada bersama-sama untuk membangun negeri ini lewat pelayanan ini Tuhan. Bagaimana kami akan menolong anak-anak kami, membangun dan membangkitkan generasi pemimpin yang takut akan Tuhan. Karenanya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan pelayanan pesat Tuhan percayakan bagi setiap kami, biar kami boleh memberikan hidup kami, dedikasi kami secara maksimal, dimanapun Tuhan utus kami, mulai dari Sumatera sampai tanah Papua. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, baik bapak-bapak rohani kami, para pengurus yayasan, dan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, mulai direktur eksekutif, beberapa direktur staf divisi, para manajer, juga supervisor, dan teman-teman guru di lapangan. Bahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam setiap divisi di masing-masing bidang Tuhan. Kami bersama-sama membangun satu pekerjaan yang besar ini untuk mewujudkan. Sungguh ada banyak anak-anak muda menjadi generasi pemimpin buat negeri ini Tuhan. Ini kerinduan kami. Bapa, kami bersyukur Engkau percayakan kami untuk boleh menjangkau seluruh negeri ini, khususnya pelayanan yang ada di desa-desa. Kami bersyukur Tuhan masih beri kepada kami kekuatan
kesanggupan, dan roh yang kuat, karena Tuhan yang memampukan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa buat sesuatu. Tapi oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, maka apa yang kami berbuat, sungguh-sungguh Engkau nyatakan. Hari ke hari, sungguh kami dikuatkan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan yang kami hadapi. Bapa, bila ada pelayanan ini Tuhan, apa yang kami kerjakan sungguh menjadikan satu berkat buat negeri ini. Kontribusi yang kami berikan, Tuhan mari, biarlah itu berdampak buat bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk para sahabat pesat yang mendukung pelayanan ini Tuhan. Kami percaya ada banyak orang-orang yang senantiasa sekalipun tidak terjun langsung di lapangan, tapi ada banyak orang yang mendukung memberi hidupnya lewat pelayanan ini Tuhan. Ada banyak orang memberikan hidupnya apapun yang mereka lakukan, baik para donatur, sponsor yang sudah mendukung pelayanan ini. Kami juga berdoa memberkati usaha, pekerjaan, bahkan keluarga mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan maka dibuat Tuhan semuanya berhasil. Bapak, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang berdoa untuk kami, tim sahabat buat pelayanan ini. Tuhan juga memakai lebih heran lagi Tuhan. Sebab tanpa doa, tanpa dukungan mereka, kami tidak bisa melakukan secara maksimal. Dan kami tidak mampu tanpa campur tangan dan doa-doa setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kerja-kerja Tuhan di negeri ini Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa pandemi hari-hari ini. Seperti firman yang kami dengar, supaya gerejamu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam melaksanakan setiap amanat yang Tuhan berikan. Supaya iman orang-orang percaya kerja Tuhan berdampak bagi negeri ini Tuhan. Gereja tidak tinggal diam, tetapi gereja selalu maksimal bergerak seperti yang Tuhan mau. Supaya kami tidak lengah Tuhan Yesus. Ketika Engkau mengguncang iman orang percaya gereja Tuhan, maka kami semua akan semakin memahami bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berdoa untuk negeri yang kami kasihi. Hari-hari ini dalam situasi pandemi yang kami bersyukur hari-hari ini sudah mulai membaik Tuhan, sekalipun masih ada beberapa kasus kecil yang tidak begitu banyak, tapi kami terus berdoa biarlah pandemi ini segera tuntas Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mensyukuri untuk hari-hari ini Tuhan, setiap kondisi yang ada mulai adanya new normal sehingga kegiatan-kegiatan boleh berjalan dengan baik, termasuk dalam dunia pendidikan, perekonomian sudah pelan-pelan mulai berjalan. Kami mohon pemulihan atas negeri ini Tuhan Yesus. Berikan hikmat buat para pemimpin bangsa ini, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, sama-sama bekerja untuk membangun dalam pemulihan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah kami terus bersama-sama berdoa. Biarlah lewat kondisi hari-hari ini, hidup kami semakin mengandalkan Tuhan. Setiap pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami, dimanapun Tuhan percayakan. Sungguh Engkau yang kami andalkan, sebab tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Terus kami boleh belajar untuk membangun manusia roh kami hari ke hari, sebab dengan firman itu yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk bersama-sama di dalam persekutuan ibadah hari ini Tuhan Yesus dalam komunitas keluarga besar Pesat di seluruh negeri ini sekalipun melalui online ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya dan Engkau mengerjakan lebih lagi di dalam hidup kami masing-masing. Pelayanan kami, bahkan negeri yang kami kasih. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Elia Jumarno. Sebelum kita menutup ibadah ini, ada pengumuman dari Bu Sriati. Silakan Bu. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bunadi Subrata yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua di keluarga Pesat. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan sebagai gembala, kiranya terus berdampak untuk bangsa kita. Ya. Pengumumannya Bapak Ibu yang
sebagai orang tua dari anak-anak yang dipercayakan Tuhan ada anak-anak dalam keluarga, mari saya mengingatkan untuk kita ada Zoom, ada parenting di hari Jumat tanggal 19 ya dengan tema menyediakan waktu dan juga mendengar aktif, dan juga nanti ada talk show tentang bagaimana membimbing anak agar berprestasi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa bergabung pada hari Jumat jam 5 sore ya. Saya minta yang belum bergabung bisa bergabung. Mungkin yang sudah 1 atau 2 kali terlambat nanti bisa dikirimin rekamannya, tapi berharap Jumat depan bisa bergabung ya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Ustaz. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah online ini. Mari kita siapkan hati lagi untuk memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu, dan nanti minta kesediaan Pak Bunadi memimpin kita di dalam doa dan berkat. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Bahkan sekalipun tidak ada alasan bersyukur, tidak ada dasar bersyukur sekalipun seperti Abraham, kami akan tetap bersyukur. Kami akan terus berkata Tuhan Yesus baik di tengah situasi apapun yang kami hadapi. Kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bahkan berkelimpahan. Kami tidak pernah kekurangan kasih karunia. Engkau Allah sumber segala kasih karunia. Akan memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati hari ini. Kami sebentar akan berpisah. Kami akan kembali melayani Tuhan di daerah kami masing-masing. Saudara-saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Ya. Yesus Kristus sang penebus. Bunadi, banyak terima kasih. Terima kasih Pak Bun. Firman lagi. Terima kasih Pak semua. Ya. Oh, sama semua. Jalan-jalan beberapa